Halo, back again with me Afsan Irianto di channel ini dan ini adalah Sepak Terjang. Wow, kembali bergema lagu kebangsaan kita Indonesia di Stadion Pakansari Bogor. Timnas Indonesia atau skuad Garuda berhasil menekuk timnas Kamboja dengan skor yang cukup telak 5-1. Pemain debutan yang baru saja dinaturalisasi pada 13 Juli yang lalu, lain tak bukan adalah Michael Becker, mencatatkan namanya di papan skor dan tidak main-main. Hat-trick ditorehkan oleh sang pemain di laga debut tersebut. Menarik bagaimana kita lihat jalannya pertandingan. Sebenarnya timnas Kamboja datang dengan cukup baik. Artinya permainan dari timnas Kamboja cukup baik. Timnas Kamboja sudah cukup banyak berkembang dari yang sebelumnya. Namun skuad asuhan dari John Herdman berhasil memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh timnas Kamboja. Sisi penyerangan sebelah kanan menjadi tumpuan. Selain itu juga ada dikombinasikan dengan bola-bola atas, sebagaimana kita tahu bahwa Michael Becker, pemain berusia 19 tahun ini, memiliki tinggi badan yang cukup menjulang, hampir 2 meter, 196 cm, dan dua tandukan kepala dari Michael Becker berbuah hasil atau menciptakan sebuah gol. Gol pertama lahir dari Michael Becker di menit ke-6 memanfaatkan umpan dari Tom Hayeno. Setelah dilanggarnya pemain Indonesia, tendangan bebas atau free kick didapatkan oleh timnas Indonesia, lalu dimanfaatkan dengan baik oleh Michael Becker, umpan dari Tom Haye. Lalu ada sisi sebelah kanan, ada pergerakan dari Lionel Landers yang merangsek naik ke sisi pertahanan sebelah kiri dari timnas Kamboja, memanfaatkan umpan dari lini tengah, tak lain tak bukan adalah dari Tom Haye begitu, dan umpan dari sebelah kanan mampu dimanfaatkan Michael Becker di menit ke-15 tersebut menjadi sebuah gol. Sebelum akhirnya sepakan pojok dari Tom Haye juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemain anyar dari Persib Bandung, yaitu Sandy Walsh di menit ke-24. Skor 3-0 sampai turun minum tidak berubah. Cukup keren, apalagi ada satu hal yang menarik bahwa John Herdman ternyata tidak berdiri di bench pemain. Dia ada di stadion di atas, di tribun penonton begitu, dan berkomunikasi melalui sebuah alat komunikasi seperti handy-talkie dengan staffnya di bawah. Mungkin John Herdman ingin melihat secara keseluruhan, lebih wide, lebih POV yang secara menyeluruh dari atas, sehingga dapat memantau anak asuhannya bermain begitu. Menarik di babak kedua juga ada perlawanan dari timnas Kamboja, berhasil membobol gawang dari Nadeo Argawinata. Sayang sekali gol tersebut sedikit berbau kelengahan dari sang kiper. Sepakan dari Sokmain di menit ke-47 tersebut gagal diantisipasi oleh sang penjaga gawang. Walaupun demikian, Michael Becker kembali membuat selisih gol menjadi 3, dan ini merupakan hat-trick di laga debut. Sungguh sangat luar biasa untuk pemain ini. Kembali dengan sundulannya lagi, ya, tinggi badannya cukup menjulang dan dimanfaatkan betul oleh sang pemain sebelum akhirnya Jens Schreiber mencetak gol di menit ke-86. Striker muda lainnya, ini Jens Schreiber masuk di babak kedua menggantikan Michael Becker. Ada juga Sadil Ramdhani juga masuk menggantikan Beckham Putra. Permainan di babak kedua masih sama saja, Indonesia leluasa mengolah bola, menguasai jalannya pertandingan, walaupun ada
perlawanan dari timnas Kamboja, namun belum cukup untuk mematahkan pertahanan yang digawangi oleh Rizky Ridho sang El Capitano. Di belakang untuk formasi itu sejak awal menggunakan shape 3 back. Ada Rizky Ridho di tengah, di sebelah kanan ada Sandy Walsh, dan di sebelah kiri ada Sen Patinama yang ditopang oleh Donitri Pamungkas, yang di depannya itu ada di lini tengah ada Tom Hayek, Mark Klopp, dan Ivar Jenner. Sedangkan di depan kita memasang Mitchell Deka. Tak lupa di sisi sebelah kanan tuh ada Eliano Anders yang berhasil mengirimkan assist kepada Mitchell Deka. Luar biasa timnas Indonesia. Laga perdana memang tidak selalu mudah, namun ini sebuah sinyal yang cukup positif dalam menatap laga-laga selanjutnya. Nanti tanggal 31 Juli Indonesia akan datang ke Thailand, ke Chonburi, untuk melakoni laga away melawan Timor Leste. Untuk nanti mungkin kembali lagi ke Indonesia di stadion yang sama, di Stadion Pakansari, untuk menjamu timnas kuat, yaitu timnas Vietnam yang merupakan juara bertahan. Ya, begitu saja dari saya. Bagaimana nih pendapat kalian? Optimis Indonesia bisa melaju sejauh mungkin, dan mari kita nantikan laga selanjutnya apakah Michelle Baker berhasil mencetak gol kembali. Cukup menarik pemain jangkung ini. Ternyata bola-bola atas itu menjadi kekuasaan dia. Ya tentu saja tinggi hampir 2 meter. Gol-golnya pun kemungkinan banyak akan dimanfaatkan melalui sundulan. Begitu saja, salam hangat, salam sejahtera. Tuliskan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa.